Mereka bahkan mengklaim bahwa mereka menemukan sihir di bawah kursi Nabi Sulaiman. Pada akhirnya orang-orang menjadi bingung, apakah mereka harus mempercayai tukang sihir yang mengklaim sebagai nabi dengan mukjizat palsunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, ketika Nabi Muhammad SAW menyebut Nabi Sulaiman dalam Al-Quran, dan menyatakan bahwa putra Daud tersebut adalah seorang nabi, orang-orang Yahudi menyangkal dan malah mengatakan bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang tukang sihir, yang memanfaatkan jin dan setan untuk melayani dirinya, seperti yang dilakukan oleh para dukun. Kemudian, diturunkanlah ayat untuk menolak klaim mereka dan membersihkan nama Sulaiman bin Daud dari tuduhan dan fitnah mereka terhadapnya. Allah Ta'ala berfirman, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, maksudnya cobaan, oleh sebab itu janganlah kufur. Maka, mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli, maksudnya menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah, 102. Mengacu pada apa yang disampaikan oleh sebagian besar ulama, disebutkan bahwa kaum Yahudi menolak kitab Allah dan mengikuti kitab-kitab sihir dan ilmu perdukunan yang tersebar pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada saat itu, setan-setan naik ke langit untuk mendengarkan percakapan para malaikat yang berbicara tentang perkara yang akan terjadi di dunia dengan izin Allah. Setan-setan ini kemudian memberitahu para dukun tentang informasi tersebut, sehingga para dukun mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Mereka kemudian menyampaikan informasi ini kepada masyarakat, yang kemudian diterima sebagaimana yang mereka katakan. Mereka bahkan menambahkan kata-kata mereka sendiri ke dalam informasi tersebut, sehingga menciptakan penyimpangan sebanyak 70 kali lipat. Mereka mencatat informasi ini dalam buku-buku yang mereka baca dan ajarkan kepada orang lain. Praktik ini sangat tersebar pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian pada masa peradaban Babilonia, saat itu Bani Israel ditawan di wilayah Babel oleh Raja Nebukadnezar dari Assyria. Mitos sihir dan perdukunan semakin menyebar di antara mereka di wilayah tersebut. Para nabi yang jujur menghadapi penolakan dari banyak orang, yang saat itu banyak mengikuti kelompok fasik dari kalangan manusia dan jin. Para tukang sihir mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan adalah mukjizat. Tujuannya adalah untuk membingungkan orang dari kebenaran. Kaum Yahudi di zaman Babilonia tersebut mengklaim bahwa jin memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib, dan bahwa ilmu sihir adalah ilmu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, yang memungkinkannya mengendalikan makhluk-makhluk seperti manusia, jin, burung, dan angin. Mereka bahkan mengklaim bahwa mereka menemukan sihir di bawah kursi Nabi Sulaiman. Pada akhirnya orang-orang menjadi bingung, apakah mereka harus mempercayai tukang sihir yang mengklaim sebagai nabi dengan mukjizat palsunya, atau mengikuti para nabi yang jujur, yang juga membawa mukjizat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesucian nabinya, dan dari tuduhan tersebut turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi, Sulaiman tidaklah kufur, tetapi setan-setanlah yang kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan dua malaikat bernama Harut dan Marut untuk mengajar manusia tentang sihir sebagai ujian darinya, agar manusia dapat membedakan antara sihir dan mukjizat, serta untuk melindungi mereka dari kejahatan sihir. Namun, orang Yahudi, seperti biasanya,
memilih untuk mempelajari apa yang merugikan mereka, yaitu sihir, dan tidak memahami apa yang akan menguntungkan mereka. Tujuan lain Allah menurunkan dua malaikat di masa Babilonia tersebut, yaitu Harut dan Marut, adalah untuk memecahkan monopoli ilmu sihir yang dipegang oleh para dukun, juga dinyatakan sebagai ujian dari Allah kepada manusia, serta untuk memahami perbedaan antara perkataan para nabi dan perkataan para ahli sihir. Ketika Harut dan Marut mengajarkan ilmu sihir kepada siapa saja, mereka selalu memberikan peringatan dengan mengatakan, "Kami adalah ujian dari Allah, dan siapapun setelah mempelajari ilmu kami, mempercayainya, dan menggunakannya, maka dia adalah kafir. Dan siapapun yang mempelajari ilmu kami tetapi tidak menggunakannya, maka dia akan meninggal dalam keadaan teguh dalam iman, karena dia menahan diri dari berbuat dosa." Mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir, yang memungkinkan mereka untuk memisahkan pasangan suami istri dengan izin Allah, dan menggunakan sihir dengan mengarahkannya untuk merugikan orang lain. Sebenarnya pilihan untuk menggunakan sihir selalu ada sejak awal, dan siapapun yang memilihnya akan kehilangan akhiratnya. Hal ini merupakan bukti bahwa manusia selalu memiliki pilihan, yaitu antara mengikuti jalan kebaikan atau menuju jalan kejahatan. Dan dengan perbuatan kita menentukan nasib kita sendiri, baik itu akhirnya masuk surga atau neraka. Ada kisah lain mengenai Harut dan Marut, yang ditegaskan oleh Ibnu Katsir sebagai kisah Israiliyat, yaitu karena tidak ada hadits yang syahih marfu, muttasil sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, ketika manusia akan diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, para malaikat menghalang-halangi dan tidak setuju, karena mereka meyakini bahwa manusia tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan berbuat kerusakan di muka bumi. Dari kisah umum di atas, selanjutnya para malaikat dari waktu ke waktu senantiasa mengawasi gerak-gerik dan tingkah laku manusia di bumi. Pada suatu waktu, para malaikat berkumpul dan berkata, "Lihatlah tingkah laku manusia, mereka sering melakukan perbuatan tercela, menumpahkan darah suci, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dan mengangkat mereka sebagai khalifah di muka bumi?" Mengetahui perkataan para malaikat, Allah pun menerangkan kepada mereka bahwa manusia yang beriman lebih utama karena pada dirinya ada syahwat dan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Tapi mereka bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsunya, dan menahannya hingga mereka dapat istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Aku telah menguji mereka, maka barangkali jika aku menguji kamu dengan apa yang telah aku uji kepada mereka, niscaya kamu akan melakukan apa yang mereka lakukan." Para malaikat memberikan tanggapan, "Jika engkau memasukkan syahwat ke dalam diri kami, niscaya kami akan tetap taat dan tidak akan berbuat dosa." Kemudian Allah memilih dua malaikat dari mereka, yaitu Harut dan Marut, untuk menghadapi ujian tersebut. Allah memberikan syahwat kepada mereka dan kemudian menurunkan mereka ke bumi. Namun, Allah juga mengingatkan mereka untuk tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Akhirnya, keduanya tiba di kota Babil dan keseharian mereka dilalui dengan tekun beribadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya. Namun, suatu hari, mereka melihat seorang wanita yang begitu mempesona di kota tersebut, mungkin bahkan wanita tercantik yang pernah mereka lihat. Timbullah hasrat dan keinginan dalam hati mereka untuk memilikinya. Mereka mencoba merayu wanita itu, namun wanita tersebut memberikan mereka pilihan yang sulit sebagai syarat untuk memilikinya, yaitu menyembah berhala, membunuh seorang anak kecil, atau meminum khamar. Mereka berpikir sejenak dan mengatakan, menyembah berhala adalah perbuatan kufur yang sangat serius, sedangkan membunuh seorang anak kecil adalah dosa besar. Hanya meminum khamar yang dianggap dosa yang lebih ringan. Maka, akhirnya mereka memutuskan untuk meminum khamar. Namun, setelah meminumnya, mereka menjadi mabuk, dan sayangnya, mereka terjebak dalam perbuatan yang jauh lebih keji, yaitu membunuh seorang anak kecil dan menyembah berhala. Dan pada akhirnya mereka juga terperangkap dalam perbuatan keji bersama wanita tersebut. Maka, sifat kemalaikatan yang sebelumnya mereka miliki dicabut oleh Allah, yang dulunya memungkinkan mereka naik dan terbang ke langit, sekarang mereka tidak bisa.
Sedang wanita tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah bintang yang bercahaya di langit, dan bintang itu dikenal dengan nama Az-Zahra. Bintang ini bergabung dengan sekumpulan bintang lain yang mengelilingi matahari. Sementara untuk Harut dan Marut, kemurkaan Allah menimpa mereka karena mereka terperosok dalam dosa. Allah memberikan pilihan kepada mereka antara azab di dunia atau azab di akhirat sebagai konsekuensi perbuatan mereka. Mereka memilih untuk menghadapi azab di dunia, karena mereka tahu bahwa azab di dunia hanya sementara dan mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Sebagai hukuman, mereka digantung di kota Babil, di antara langit dan bumi, dan mereka akan terus menjalani hukuman tersebut hingga hari kiamat tiba. Wallahu alam. Pengen cerita apa selanjutnya? Tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin.